Selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak dan Ibu dosen yang sedang menonton dan juga untuk teman-teman Asdos yang sedang menonton. Perkenalkan nama saya Definity Juliawan dengan NPM 210660304. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai appraisal modul yang ada pada UDU. Jadi sistem appraisal sendiri adalah salah satu alat manajemen yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi dan juga mengukur kinerja karyawan, di mana dia biasanya dilakukan dengan cara menunjukkan apresiasi dan juga memberikan penilaian terhadap pekerjaan dari karyawan. Nah, pada tutorial kali ini akan ditunjukkan cara memanfaatkan UDU sebagai salah satu platform yang dapat mendukung proses appraisal pada company Anda. Jadi sebelumnya ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan, yaitu di mana harus menginstal modul Open HRMS Employee Appraisal dan juga untuk modul surface-nya seperti pada gambar berikut. Kemudian selanjutnya ada perlu melakukan konfigurasi outgoing mail server atau OMS, di mana outgoing mail server ini adalah sebuah jembatan ya dari Udu sendiri dan juga ke mail server, di mana nanti kita misalnya bisa, salah satu contohnya adalah mengirimkan dari Udu connect terhadap Gmail kita. Kemudian ini adalah kita pertama-tama kita bisa membuka terlebih dahulu halaman Google account Anda seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, nanti kita bisa langsung cari aja namanya app password di sini. Setelah ini setelah terbuka, ini kita bisa nanti akan kita gunakan di sini. Oke, untuk selanjutnya eh, kita login sebagai Sinta, manajer sales marketing, di mana kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk outgoing mail servernya pada Udu. Jadi kita bisa pergi ke settings caranya, terus kemudian kita bisa ke buka ke technical. Jika technical ini belum muncul, Anda bisa langsung menyalakan activate developer mode di sini. Nanti akan muncul technicalnya. Namun ketika sudah muncul, nanti akan bisa kita ke outgoing mail server. Nah, di sini ada beberapa yang untuk membuat baru kita bisa klik di sini, test connection, dan juga kita bisa bikin langsung di sini. Salah satu contohnya yang sudah saya buat adalah seperti ini, di mana namanya adalah Gmail, terus dengan username untuk authenticate-nya, terus encryption-nya SSL, TLS, SMTP servernya imap.gmail.com, kemudian username-nya, email saya, dan juga passwordnya. Nah, untuk passwordnya sendiri awalnya diisi dengan password Gmail terlebih dahulu. Namun, ketika kita ingin test connection, dia akan memunculkan error bahwa application-nya itu membutuhkan password yang spesifik untuk aplikasi Udo-nya ini sendiri. Oleh karena itu, kita menambahkan password spesifik pada menu app password yang tadi sudah kita buka di sini. Caranya gampang, tinggal kita buat di sini, misalnya Udo 2, kita create. Nah, nanti kita bisa dapat generated app password di sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung saja kembali ke Udo-nya lagi. Kemudian nanti kita tinggal isi password yang sudah tergenerate itu di sini. Kita tinggal paste saja. Nah, eh ini saya akan isi terlebih dahulu atau kita bisa email email.gmail.com. Ya, ini kita save terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ketika nanti sudah di paste oleh password yang tergenerate tadi yang baru, kita tes connection lagi pada ujung kiri sini. Nanti dia akan connection test successful. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi akun, di mana kita akan mengkonfigurasi ulang email Sinta, karena dia adalah sebelumnya adalah manajer ya, sales dan marketing. Jadi kita akan gunakan email yang tadi dipakai di OMS. Kemudian di usersnya kita ganti untuk loginnya dan segala macam. Kemudian kita juga konfigurasi akses untuk Hana, di mana dia akan diberikan akses sebagai berikut, di mana untuk survei dia menjadi administrator, appraisal menjadi manager, dan juga administration dapat membuka settings. Kemudian selanjutnya kita membuat appraisal form sebagai Hana, di mana caranya adalah kita dapat login terlebih dahulu. Mungkin ini saya akan delete terlebih dahulu untuk yang tidak terpakai.
di mana kita bisa login sebagai Hana di sini. Dan untuk membuatnya adalah tinggal kita pergi ke Surface. Nah, di Surface nanti kita tinggal klik New di sini untuk membuat survei barunya. Oke, selanjutnya eh kita nanti akan terbuka halaman ini seperti yang sudah dicontohkan tadi. Dan kita bisa mengkonfigurasi options sebagai konfigurasi dari survei tersebut. Misal di sini, apakah ingin pertanyaannya pagination-nya seperti apa, scoringnya seperti apa, dan banyak lagi hal yang dapat dikonfigurasi. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat membuat pertanyaan untuk survei appraisal-nya. Caranya adalah kita bisa tinggal eh, ke question dan kita klik add question. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya dan juga kita bisa pilih choices-nya yang pengen kita bikin ya di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah salah satu contoh yang ketika salah satu pertanyaan yang dibuat. Pertanyaannya ini dan juga ini adalah jawabannya. Dan ini adalah contoh ketika survei telah selesai dibuat. Oke, selanjutnya adalah 360 degree feedback ya, di mana ketika surveinya tersebut sudah dibuat, kita perlu membuat appraisal agar manajer dan juga dirinya sendiri dan juga koleganya itu dapat mengisi appraisal terhadap orang yang ingin diberikan apresiasi. Nah, caranya adalah kita bisa pergi eh, kepada halaman appraisalnya itu sendiri dan kita bisa buat appraisal di sini. Nah, ini kita bisa memilih untuk appraisalnya itu untuk user siapa, deadline-nya gimana, terus ini ada manajernya siapa. Di sini kita dapat memilih appraisal form yang ingin digunakan itu yang mana. Kemudian di sini ada manajernya yang dapat menilainya. Kemudian di sini eh, ada beberapa opsi di mana ini adalah employee ketika employee itu ingin mengisi juga untuk appraisalnya. Kemudian di sini ada kolega. Koleganya bisa langsung dipilih siapa yang mengisi dan juga eh, reviewernya ya. Ini untuk kolaborator dan ini untuk kolega. Ini appraisal reviewernya dan ini appraisal formnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini adalah contohnya di mana appraisal form Sinta ya yang digunakan dan juga ini manajernya adalah Kedirga karena ini merupakan ternyata ada manajer baru di soalnya di mana dia adalah eksekutif karena Sinta itu adalah manajer maka dia diisinya oleh director sendiri. Kemudian kita bisa langsung klik Start Appraisal dan Send Forms ketika misalnya sudah terisi ya untuk semuanya. Nah, nanti ini kita bisa mendapatkan email di sini di mana kita mengirimnya ke Dirga karena Dirga tadi itu adalah yang uh, kita isi sebagai manajer ya. Dan ini nanti dia hasilnya akan seperti ini untuk hasil pengirimannya. Ini kenapa nggak to me? Karena sebelumnya di setupnya adalah manajernya yang menggunakan email ini adalah si Sintanya, namun ternyata ada perubahan di mana ada manajer tambahan untuk role user yang sebenarnya sebelumnya adalah manajer. Oke, selanjutnya ini adalah pengisian appraisal POV manager di mana tadi manajernya Dirga nanti bisa langsung klik aja ke sini linknya. Kemudian nanti akan terbuka formnya seperti ini. Dan selanjutnya adalah pengisian appraisal POV user dan colleagues dan kolega. Ini nanti perlu disetting terlebih dahulu, di mana usernya yang dimiliki adalah Sinta dan koleganya adalah Siti. Ini perlu disetting terlebih dahulu untuk aksesnya pada Udu. Kemudian setelah itu kita bisa buka appraisal form pada appraisal. Misalnya kita isi terlebih dahulu di sini. Misalnya, ya, misalnya ini adalah contoh yang tadi kita buat karena tidak bisa keluar. Nah, untuk cara membukanya adalah kita bisa login misalnya sebagai Sinta di sini sebagai usernya. Kita bisa pergi ke halaman appraisal untuk mengisi appraisal dan kita bisa buka halaman ini dan nanti oh ini mungkin karena sudah done ya. Mungkin kita bisa coba di sini. Nah, nanti dia misalnya ada kita keluar terlebih dahulu. Oh, mungkin ini tidak.
karena belum di setup, jadi mungkin saya contohkan dari udunya, dari medium yang terlebih dahulu saja. Jadi misalnya dia appraisal formnya nanti terbuka seperti ini. Ketika kita gunakan yang Sinta dibuka, nanti kita bisa buka halaman appraisal formnya, dan kita tinggal pencet tas saja. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk kolega juga. Setelah itu, ketika misalnya sudah selesai diisi, kita bisa langsung penutupan appraisalnya, di mana kita login kembali menjadi HR manager di sini Hana, dan kita tinggal klik saja menjadi done. Dan kita isi juga final interviewnya, tanggalnya adalah tanggal 10 hari setelah appraisalnya itu dibuka. Kemudian kita bisa lihat summary-nya di tab Answers, di mana kita bisa klik ke Answers ini, nanti kita bisa terlihat ada summary untuk beberapa orang yang sudah mengisi. Misalnya di sini ada skor-skornya. Oke, untuk selanjutnya, bayangkan jika kita harus mengisi survei untuk ribuan orang dengan pertanyaan yang sangat banyak. Nah, itu akan menjadi sangat sulit untuk HR-nya itu sendiri, makanya kita ada opsi cara untuk melakukan dengan import master data, di mana kita harus pertama-tama mengimport data yang eh, menyiapkan terlebih dahulu ya data yang ingin diimport. Di sini saya sudah siapkan di sini di mana datanya dapat terlihat di sini ya untuk pertanyaannya dan juga untuk answers-nya. Kemudian cara selanjutnya adalah kita bisa pergi saja langsung ke Surface dan jangan lupa kita harus loginnya sebagai Hana kembali. Dan ketika kita sudah login, kita bisa langsung ke Surface dan kita tambahkan di sini untuk import records, upload file, dan kita tinggal pilih saja appraisal format. Dan jangan lupa untuk dites terlebih dahulu ketika ingin melakukan importing, dan ketika semuanya sudah seems valid, kita bisa langsung import. Dan nanti hasilnya ketika selesai diimport adalah seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.